mata pelajaran. Tiap mata pelajaran satu guru, betul begitu? Ada atau yang juga dirangkap. ada yang dirangkap juga gitu ya. Kalau Ibu Mian sendiri ngajar juga? Ngajar, Pak. Ngajar mata pelajaran? Saya yang dasarnya hubungan seperti saya PKN, sosiologi, karena saya latar belakangnya hukum. Oke. Hanya di SMA saja, SMP juga ngajar juga ibunya? Saya ada ngajar juga Ada bahasa juga Indonesia, ngajarnya, bahasa karena Indonesia. sertifikasi saya juga itu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, baik. Kalau bicara soal kembali ke Rachel nih, 3 tahun di sana, kalau jurusan langsung sudah IPS ya kalau di situ ya. Hanya satu jurusan saja Ibu ya. Iya. Hanya satu jurusan IPS saja sahabat RPK. Dan ketika lulus dari sana, apa yang kemudian bekal yang betul-betul artinya kan persaingannya lebih ketat lagi nih setelah jenjang SMA begitu ya. Apa yang menarik Rachel? Aku balik lagi nih ya bicara soal waktu SMA. Waktu SMA itu aku SMP nggak pernah masuk 15 besar, itu ranking tuh jujur aja jarang gitu. Tapi ketika masuk SMA, puji Tuhan selalu ranking 1. Dan bonusnya lagi kalau di sekolah di Berkat itu setiap tahun ajaran baru selalu free biaya SPP. Jadi kalau setiap ranking 1, dan aku 4 bersaudara dan 4-4-nya masuk di sekolah Berkat. Jadi waktu aku kelas 3 SMA, adikku 3 SMP, 2 SMP dan 1 SMP. Itu puji Tuhan 3 dari adik aku selalu seperti itu, dan itu juga menjadi trigger aku untuk belajar yang maksimal, membantu orang tua juga. Terus ketika lulus kuliah, aku itu tes SBMPTN dan SNMPTN. Jadi dua-duanya puji Tuhan lulus, dua-duanya pariwisata, satu di Universitas Indonesia, satu di Universitas Udayana di Bali. Lalu aku masuk pilih yang Universitas Indonesia, itu persaingannya emang lebih banyak, apalagi banyak yang basicnya SMA negeri. Jadi SMA negeri kan banyak banget, istilahnya kelas 10 aja berapa kelas gitu. Tapi di situ aku sih emang pribadi nggak terlalu cuek lah, maksudnya nggak terlalu perhatian sama gimana lifestyle atau apa. Tapi aku fokus sama kuliah, aku fokusnya sama ilmunya. Tapi intinya dapat bekal yang betul-betul bagus lah ya dari SMA Berkat sebelum ada ke persaingan lagi untuk dapatkan kursi di universitas seperti UI ataupun di Bali begitu ya. Oke, baik sahabat RPK, nanti kami sambung lagi ngobrol di sini. Bagi Anda yang mau berinteraksi kami tunggu, dan tetaplah bersama dengan kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Bingung cari tempat ngabuburit yang seru di mana? Ke The Jungle Waterpark Bogor aja. Lagi ada promo Ramadan hemat nih dari tanggal 14 Mei sampai 4 Juni 2019. Hanya dengan Rp99.000 setiap hari, kamu udah bisa nikmatin semua wahana air di The Jungle Waterpark Bogor. Eits, nggak cuma kamu loh. Promo Rp99.000 ini berlaku untuk 3 orang dan berlaku juga kelipatannya. Mantap dan hemat banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo ajak orang-orang tersayang kamu buat ngabuburit seru di The Jungle Waterpark Bogor. Promo ini nggak termasuk 4D Cinema ya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0251 821 2666, 0251 821 2666, Instagram @thejunglebogor dan website www.thejungleadventure.com. Ya, sahabat RPK, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami. Saya Ricardo Marbun dan juga ada Ibu Mian, ada Rachel dan juga Bapak Thomas Wah, sahabat RPK, tamu kita dari Sekolah Kristen Berkat. Bagi sahabat RPK yang mau berinteraksi, silakan kami tunggu Anda lewat SMS ataupun WA di 0815 1800444 atau silakan telepon kami di 021 800444.
Setelah saya tadi ngobrol dengan Ibu Mian dan juga dengan Rachel, saya mau ke Pak Thomaswa dulu ya. Iya. Pak Thomaswa siapa dulu yang sekolah Saya- di SMA di sekolah Kristen Berkat ini? Anak saya. Anak, saya ada namanya berapa? Abraham Yoris. Abraham ya. Ya, anak tunggal. Anak tunggal. Oke. Dari Dia sekolah dari TK. dari TK. Dari TK. Kemudian SD-nya juga di situ. Di situ, SMP situ sampai SMA. SMA kelas 2. SMA kelas 2. sampai kelas SMA 2. kelas 2 terus setelah itu kemana, Pak? Pindah Pindah ke ke Belanda. Belanda. Iya, ada sponsor yang kasih sekolah Mhm. di Den Haag. Oh. Gitu. Ini ceritanya gimana nih, Pak? Bisa dapat sponsor? Ya, ada om saya yang ini. Hmm. Jadi om saya yang kasih undang dia. Itu terus sampai diurus semuanya. Sampai ada sertifikat untuk ke sana. Dan Oke. dari sekolah berkat juga kasih rekomendasi. Oh, ada rekomendasi ya. Oke. Saya minta sama Bumian untuk minta rekomendasi untuk bisa sekolah di sana. Dan dia sekolah di sana di sekolah Duit. ya Johan Duit. Mhm. Ya. Dan sekarang kelas 3. Tapi jenjang di sana beda sama sini. Jadi di sini mungkin kelas 3 SMA, tapi di sana di SMP. Oh, masih Tapi dia punya materi pelajarannya untuk SMA. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut anak saya itu sekolahnya lebih lama untuk di sana. Gitu. Kalau di sini mungkin 6 tahun atau ini selesai Jadi hari ini saat ini masih sekolah. ya. Iya. Harusnya kalau masih di SMA Berkat mungkin sudah lulus begitu Ibu ya. Iya. Iya. Mungkin sudah lulus Iya. ya. Oke. Baik. Kalau dulu tahu SMA atau sekolah Berkat ini dari mana, Pak Thomaswa? Awalnya gini, saya waktu itu suka ke gereja di Duta Injil. Oke, sebentar, Pak. Saya potong dulu. Ternyata ada Pak Gatot di Bekasi. Pak Gatot, selamat malam, Pak Gatot. Terputus. Oke. Mohon maaf, Pak Gatot terputus. Nanti boleh telepon atau telepon balik, Bang Dede ya. Telepon balik Pak Gatot supaya kita sambung ngobrol di sini. Boleh dilanjut. Ya, awalnya saya waktu itu suka ke gereja Duta Injil di Ambasador. Nah, terus waktu itu ada di sebelah ruangan gereja itu ada tempat main anak-anak. Ya. Itu terus rupanya ada guru yang guru sekolah dari sekolah Kristen. Cuman sekolahnya di Pondok Gede. Saya tinggal di daerah Kramajati. Baik. Gitu. Jadi waktu ini, mamanya bilang, waduh ini kita cari di mana nih? Nah, pulangnya kami naik mikrolet, lewatlah ini. Lewat sekolah ini Sekolah ya. Waktu Berkat. masih di Jatinegara. Jalan Jatinegara ya, Jatinegara Timur. Ada sekolah Kristen. Saya catat nomornya itu. Baik. Saya catat. Kemudian setelah berarti berapa lama Abraham dulu belajar Dari di sana? 2005 2005 sampai 2018. berarti ada 13 13 tahun ya. Pak Thomas sendiri melihat Abraham sekolah di sana, mungkin bisa lihat juga beda dengan anak-anak yang lain. Bagaimana, Pak? Yang saya kagum dengan sekolah berkat adalah setiap hari ibadah. Itu. Dan juga di situ selain ada bahasa Inggris juga ada bahasa Mandarin. Oh, ada bahasa Mandarinnya juga. Juga ada ekskulnya. Gitu. Yang mungkin sekolah lain ada ya. Ya. Ya, tapi kalau saya lihat sekolah berkat beda. Bukan karena ini, tapi memang sampai anak saya bisa. Ini juga adaptasi di sana itu karena sekolah berkat. Baik. Ada Pak Gatot sudah tersambung dengan kita. Pak Gatot, selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan Pak Shalom. Gatot. Shalom Bapak, silakan Ya, Bapak. saya mau tanya, saya kan mau punya keponakan ya, mau sekolah. Ini SMP lah, sama SMA satunya. Pindahan dari Surabaya. Baik. Saya tanya, ini kan tadi sekolah berkat itu kan banyak banget ya itunya apa misi visinya itu loh, Iya. wah, integritas apa gitu, apakah yang memungkinkan gitu yang pertama itu kan, aku aja bingung gitu kalau banyak banget kan bingung jadi. Yang kedua, keunggulan apa atau punya branch apa gitu loh yang berkat ini kan ada alumni tadi ya Pak. Iya. Siapa Rachel, Pak Rachel. siapa? Terus itu kan apa keunggulannya gitu loh. Jadi core apa ya keunggulan dari edukasi
berkat itu apa? Karena terus terang kami sekarang baru mencari orang sekolah SPK ataupun sekolah yang nasional. Padahal saya sebenarnya nggak mau membedakan itu gitu. Nah, kami punya keponakan ini keluarganya pindah ke sini dari Surabaya gitu loh. Jadi di Surabaya di sekolah Ciputra gitu loh. Jadi, kalau sekolah Ciputra udah tahu lah keunggulannya ini gitu loh. Nah, kalau kami memang sekarang mau nyari-nyari. Nah, kebetulan kan dekat Duren Sawit dengan rumah kami gitu loh. Iya. Kira-kira apa? 2 itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih apakah banyak. Apakah benar bisa semua kok begitu integritas, disiplin semua bisa? Iya. Ya. Terus yang kedua, keunggulannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Pak Gatot. Ibu Mian mungkin boleh langsung respon dulu, Pak Gatot, silakan. Terima kasih Pak Gatot, selamat malam. Jadi keunggulannya yaitu kami sangat concern untuk urusan iman, moral, dan intelektual. Kalau untuk mencapai nilai-nilai visi misi itu, sekali lagi, itu perlu waktu, perlu progres, dan kerjasama yang sangat erat, punya konsep yang sama antara orang tua dan sekolah. Karena kalau di rumah dibilang A, di sekolah di B, anak tentu akan bingung. Sejauh kita kerjasamanya baik, selama ini saya lihat bisa Pak. Bisa, asal ada kerjasama. Juga kami akan mulai membuka untuk tahun ajaran baru. Kita akan ketemu tiap bulan sekali, mungkin sementara mulai dulu. Kita akan kumpul orang tua dan guru, supervisor. Kita kemukakan, jadi jangan sampai meledak 3 bulan, 6 bulan. Masalahnya apa? Dan kita selalu mendasarkan dengan nilai-nilai Kristiani supaya apa yang diajar di sekolah itu juga diajar di rumah. Contohnya di rumah tolong juga bersama-sama di dalam keluarga ada mezbah keluarga. Itu loh Pak. Jadi kalau kita kerjasama itu bisa. Tapi kalau kita tidak kerjasama mustahil Pak. Dan saya mau bilang juga memang harus dari kecil loh itu Bu. Iya. Dan itu harus terus menerus. Betul. Dari kecil dibiasakan, nanti besar dia sudah seperti apa ya saya bilang ya? Udah kebiasaan gitu. Walaupun nanti mungkin melenceng karena pergaulan, karena anak-anak sekarang generasi Z itu kan bergaulnya dengan dunia maya yang sangat kuat. Tapi pastilah ada yang tertanam di jiwanya. Apalagi kalau orang tuanya terus mendoakan dan memberkati dia. Seperti itu Pak, saya senang kalau bisa bertemu atau bicara nanti dengan Bapak. Saya mau tunjukkan atau Bapak boleh kenal orang-orang yang saya belum bisa hubungi sekarang. Yang memang ada masalah, tapi kuncinya kerjasama. Baik. Dan itu harus terus. Pak Gatot silakan ya kalau mau masih sekolah Bu? Masih atau sudah libur? Sudah libur ya? Besok. Oh, udah mulai besok sudah besok libur. Besok kan kenaikan Tuhan, Pak. Betul. Terus bablas tanggal 10 baru masuk lagi. 10 Juni. Ya. Oke, baik. Libur lagi tanggal 14, tanggal 17, 18 guru-guru doa puasa. Kami memang selalu doa puasa, Pak, setiap habis ambil rapot, kita doain satu-satu. Malah yang lebih justru banyak masalah itu yang paling banyak didoain jamnya. Sesudah itu baru kami raker. Jadi kalau Bapak mau telepon atau mau ketemu, jadi mungkin dari antara tanggal 10 sampai tanggal 18 itu. Juni ya? Juni. Baik, silakan Pak Gatot dan juga sahabat RPK yang lain. Sekarang Sekolah Kristen Berkat ada di Jalan Kecubung 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Teleponnya di 021 2208 6997. Ini saya kalau googling misalnya di map sudah ada ya Sekolah Kristen Berkat ini ya. Ya, jadi tinggal googling aja atau di Google Map gitu ya, sahabat RPK. Sekolah Kristen Berkat, Jalan Kecubung 5, Duren Sawit. Baik, kami terima ada satu testimoni ini lewat SMS Ibu Sugi. Selamat malam Ibu Sugi. Ibu Sugi, anaknya ini lulusan SD dan SMA Berkat. Puji Tuhan, anak saya berkarakter baik dan positif. Tidak kenal rokok, tutur katanya juga sopan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat ya Ibu Sugi ya. Anaknya lulus dari Sekolah Kristen Berkat ini. Untuk penerimaan siswa baru mungkin boleh ditambahkan penjelasannya Bu Mian, silakan.
Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat kecuali tanggal merah, kami ada di sana dari jam 8 sampai jam 3 sore. Baik, apa yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di sekolah Kristen Berkat ini? KTP orang tua asli dan fotokopi, lalu pas foto, akte lahir anak, kartu keluarga. Dan kalau yang sudah dari SD mau ke SMP atau SMP ke SMA tentu surat keterangan bahwa sudah lulus. Kemudian ada tes khusus kah untuk misalnya untuk SMP dan SMA-nya? Kami akan kasih, Pak. Dan kami minta psikotes juga. Psikotes juga ada Kami di sana. biasa kerjasama dengan Yakobi. Oke, untuk tesnya itu Iya, semuanya ya. iya. Baik. Itu dia sahabat RPK tadi penjelasan dari Bu Mian dan juga ada Rachel dan juga Pak Thomas Wah tadi. Nanti kami akan tambahkan lagi bagi Anda yang mau berinteraksi, masih kami tunggu lewat telepon di 021 8444, kemudian juga SMS atau WA di 0815 180444. Kami akan segera kembali. Aduh, Mas, Mbok ya kalau jalan lihat-lihat toh. Maaf Bu. Oh alah Pak Parlin. Ibu Ria rupanya. Apa kabar Pak? Tumben ke pasar? Ceritanya aku ini kan suami berbakti lah. Anaknya sudah dapat sekolahnya Pak. Itu dia lah Bu. Di zaman sekarang ini banyak tawuran, narkoba. Pusing aku mencari sekolah yang tepat, yang aman, yang berlandaskan iman moral, intelektual untuk si junior ini. Oh gampang, berkat saja. Hah? Berkat? Sekolah Kristen Berkat memiliki nilai-nilai sekolah seperti integritas, service, long life learning, disiplin, kreativitas, serta rendah hati. Sekolah SD, SMP, SMA Kristen Berkat memiliki kurikulum nasional plus dan terakreditasi A. Segera hubungi di nomor 021 2208 6997. Email sekolahkristenberkat@yahoo.com. Klik juga di ypk-berkat.sch.id. Sekolah SD, SMP, SMA Kristen Berkat unggul dalam prestasi yang berlandaskan iman, moral, dan intelektual. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salib padanya, ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia beri siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ya, sahabat RPK, terima kasih Anda masih simak kami ngobrol sahabat RPK dengan Ibu Mian, kemudian juga ada Rachel dan juga Bapak Thomas Soa. Tamu kita sahabat RPK dari Sekolah Kristen Berkat. Nah, silakan, masih ada waktu untuk Anda berinteraksi bersama dengan kami lewat telepon di 021 8444, SMS WA di 0815 180444. Baik, ini kapan-kapan boleh Bu alumninya sekolah lulus SMA kayak Rachel
ilmu komunikasi, kemudian jadi penyiar di RPK FM gitu. Boleh. Boleh diarahin Bu, kapan-kapan Pak. gitu ya. Oke. Biar ada alumni Sekolah Kristen Berkat di RPK Iya, gitu loh. oke, Pak. Atau mungkin kalau nanti ada